Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ba'isir rusuli wal anbiya rahmatan linnasi bin nuril mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi tahirina wa sahabatihil khiratil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arhamur rahimin al ahad al munazzah an syabakil makhlukin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasul rabbil alamin wa sayyidu waladi adam ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada hari ini kecuali sanjungan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya semua merasakan betapa Allah Maha baik kepada kita. Terbukti kita masih diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Hatta pengajian ini pun merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur. Di dalam Al-Quran, orang yang banyak bersyukur akan ditambah nikmatnya. Namun sebaliknya, jika ia tidak bersyukur, maka tunggu saja azab Allah teramat pedih. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan raga. Takwa yang tidak hanya di lisan tetapi sudah meningkat menjadi takwa yang muraqabah. Apa itu takwa yang muraqabah? Yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak ada kesempatan bagi jiwa ini untuk melakukan tindakan maksiat kepadanya. Ketakwaan yang ada di dalam hati, mari kita upgrade menjadi ketakwaan yang berlandaskan muraqabah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kata Rasul, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik agar ia bisa menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang Yahudi buta dan miskin yang setiap hari duduk di sebuah sudut kota Madinah. Setiap mendengar orang lewat di hadapannya, ia mencaci maki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang keras. "Hei, awas kalian, jangan dekati Muhammad. Ia adalah orang yang gila, penyihir, dan pembohong besar," katanya. "Bila kalian mendekati Muhammad,
kalian pasti terpikat. Kata-katanya sungguh amat manis. Meski Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dan mendengar sendiri pengemis buta itu membencinya setengah mati, tetapi beliau setiap pagi mendatanginya sambil membawa makanan untuknya. Tanpa bicara apa-apa atau mengenalkan dirinya, beliau menyuapi si Yahudi tua itu dengan amat sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Si Yahudi tertawa berbahak-bahak saat mendengar kabar itu. Namun keesokan harinya ia merasa sepi dan kelaparan. Ia menunggu orang yang biasa datang untuk memberinya makanan sampai sore hari. Tetapi sosok yang telah lama ditunggu-tunggu itu justru tidak kunjung datang juga. Beberapa hari berikutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang menemui putrinya Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menanyakan apakah ada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum diikutinya. Aisyah menjawab, "Ayah sudah melakukan segalanya kecuali satu hal." Lalu Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka memberi makan Yahudi buta tadi. Mendengar penuturan anaknya itu, Abu Bakar As-Siddiq segera menemui si Yahudi tua itu, bahkan membawakannya makanan. Si Yahudi merasakan pegangan tangan si pemberi makan, tetapi tangan itu bukan tangan orang dulu. Ia lantas menepis tangan itu sambil mencari-cari dan meraba-raba tangan yang lembut dulu itu. Abu Bakar As-Siddiq mengenalkan dirinya dan berkata, "Tangan lembut yang dulu setiap hari menyuapimu adalah sahabatku Muhammad Rasulullah, dan ia sudah wafat beberapa hari yang lalu." Seketika pengemis Yahudi itu menjerit dengan suara yang amat memilukan hati. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Ia amat menyesal telah mencaci, membenci dan menuduh hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad. "Oh Muhammad, engkau adalah orang mulia, orang yang berhati mulia," ujarnya. Hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengharu biru. Ia berseduh sedang mengenang kekasihnya yang telah pergi. Sementara itu si Yahudi tua kemudian masuk Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, mari kita mencontoh teladan indah yang diperankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam kisah di atas atau kisah barusan. Beliau sama sekali tidak peduli dengan siapa beliau berhadapan, bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemanusiaan di atas segala-galanya. Kasih sayang yang beliau tebarkan adalah nomor satu. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti inilah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128. Adapun yang kedua adalah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang betapa pentingnya kasih sayang terhadap sesama. Saya teringat sebuah kisah
bahwa ada seorang direktur bank yang ingin menangis ketika menjalankan ibadah. Ia kemudian berusaha sholat dengan khusyuk, tetapi ia tidak kunjung menangis. Ia juga rajin menjalankan sholat tahajud di tengah malam, tetapi hal itu juga tidak menyentuh kalbunya. Ia lantas pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah dan membeli kaset-kaset murattal yang dilantunkan oleh Syekh Abdurrahman Sudais atau Abu Sa'id Al-Ghamidi, juga Mahir Al-Mu'aqqili, tetapi ia juga belum tersentuh hingga suatu ketika ia pergi ke perkampungan kumuh dan melihat anak-anak yang tak pernah mengaji. Saat itulah hatinya terenyuh, tanpa terasa air matanya meleleh membasahi pipi. Ia lantas menata rumahnya yang besar. Ia lantas membiayai hidup anak-anak yang tak punya itu. Ia bahkan menyekolahkan mereka hingga sarjana. Saat itulah ia merasa bahwa ketika kita membantu seseorang, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Mengapa demikian? Sebab merekalah yang sebenarnya membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, itulah sebuah kisah tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, bahkan terhadap orang di luar Islam. Demikian, dan akhirnya kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.